Halo semuanya, di sini saya akan bahas solusi dari KSN Matematika SMA tingkat kota tahun 2021. Ini soal tingkat lanjut nomor 1 ya. Jadi kita dikasih bilangan asli A besar dari 1, terus katanya persamaan ini yang mirip persamaan kuadrat ini tapi ada pembulatan ke bawah X-nya. Ya ini punya solusi yang jumlahnya, solusi real X-nya itu punya jumlah 51. Nah, kita disuruh tentukan nilai A-nya. Soal ini mirip dengan persamaan kuadrat, namun sebelum dikuadratkan, X-nya dibulatkan dulu ke bawah. Nah, supaya mudah, kita misalkan floor X atau fungsi lantai dari X ini adalah B. Artinya X kalau dibulatkan ke bawah jadi B. Ya. B ini boleh negatif, boleh positif, boleh 0 ya. Nah, kita masukkanlah floor X ini ke B, ya, atau fungsi lantai X ini ke B. Itu kita dapatkan setelah penyusunan ulang ya, 2AX ke kiri, dapat 2AX sama dengan A ditambahkan B kuadrat. Kan? Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan 2A, ini boleh karena A-nya kan positif ya. Jadi nggak 0 gitu. Jadi X sama dengan A tambah B kuadrat dibagi 2A. Oke, ini udah dapat satu bentuk solusi. Tapi masalahnya B-nya ini masih bergantung pada X. Nah, kita lanjutkan. Kita manfaatkan sifat floor ini, fungsi lantai ini, ya, pembulatan ke bawah. Karena B pembulatan ke bawah dari X, ya pasti yang pertama B-nya harus kurang dari sama dengan X dong. Soalnya 3,1 dibulatkan ke bawah ya tentu dapatnya yang kurang dari 3,1 ya. Jadi haruslah B kurang dari sama dengan X. Nah, tapi dia pembulatannya nggak boleh terlalu jauh ya. Jadi kalau B-nya itu ditambahin 1 ya. Jadi B tambah 1 ini harus lebih besar dari X. Atau si X-nya itu pasti diantara bilangan bulat itu dan bilangan bulat selanjutnya ya. Jadi ini sifat yang akan kita gunakan. Biasanya soal tentang fungsi floor itu sifat ini akan sangat berguna. Jadi coba teman-teman pahami benar-benar ini cara menggunakannya seperti apa. Oke, kita udah dapatkan X-nya adalah A tambah B kuadrat per 2A, dan X-nya diantara B inklusif dan B plus 1 eksklusif. Ya. Nah, kita sekarang lihat nih X-nya bisa kita ganti dengan bentuk di atas, ya, A tambah B kuadrat per 2A, itu diantara B dan B plus 1. Nah, kalau kita kalikan 2A di kedua ruas, ya, kita dapatkan 2AB kurang dari sama dengan A tambah B kuadrat kurang dari 2AB tambah 2A. Ya. Oke, apa yang menarik dari sini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita cermati, di kiri dan kanan itu ada muncul 2AB. Jadi, kenapa kita nggak pindahin ke tengah-tengah ya, supaya lebih sederhana. Jadi, 0 akan kurang dari sama dengan A tambah B kuadrat min 2AB kurang dari 2A. Ya. Ini yang kita dapatkan. Ekivalen masih dengan sifat yang B kurang dari sama dengan X kurang dari B tambah 1. Nah, ini pertidaksamaan kita yang terakhir ya. Nah, sekarang kita kurangkan kedua ruas dengan A. Jadi kayak A-nya di sini mengganggu ya karena derajatnya 1, tapi yang lain B kuadrat 2AB ini derajatnya 2 ya. Jadi kita pindahkan ke kedua ruas. Jadi kita dapatkan B kuadrat min 2AB ini pasti besar sama dengan min A, tapi dia kurang dari A. Ya. Nah, lalu dari sini kalau teman-teman lihat ini udah hampir bentuk kuadrat ya. Tinggal kita tambahkan A kuadrat. Jadi kita tambahkan A kuadrat di ketiga ruas ya. Jadi A kuadrat min A pasti kurang dari sama dengan B kuadrat min 2AB tambah A kuadrat tambah kurang dari A kuadrat tambah A. Nah, yang di ruas tengah tidak lain dan tidak bukan adalah B minus A dikuadratin. Nah, jadi X besar sama dengan B kurang dari B plus 1 itu ekivalen dengan mengatakan bahwa B minus A kuadrat itu besar sama dengan A kuadrat min A dan kurang dari A kuadrat tambah A. Perhatikan bahwa B dan A ini tadi kita pilih B-nya bilang bulat ya. A-nya bilangan asli. Jadi B min A kuadrat ini adalah bilangan kuadrat sempurna ya. Bilangan kuadrat kayak 1, 4, 9, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk bilangan asli A besar dari 1, perhatikan bahwa ini kan bilangan kuadrat sempurna ya. Terus dia diapit di antara A kuadrat min A dan A kuadrat plus A. Bilangan kuadrat satu-satunya di antara A kuadrat min A dan A kuadrat tambah A itu adalah A kuadrat. Ya. Jadi kita bisa bilang B minus A kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat. Jadi X-nya itu akan memenuhi A tambah B kuadrat per 2A dan B min A kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya. Nah, B min A kuadrat sama dengan A kuadrat ini punya dua kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah B min A-nya sama dengan A. Dan, oke, kebalik. Yang kedua itu adalah B min A sama dengan A. Dan yang pertama adalah B min A sama dengan minus A.
ya. Nah, hati-hati di sini ya, masih bisa negatif ya B-A-nya ya, karena B-nya tadi kita boleh negatif. Nah, tapi ternyata kalau B-A sama dengan minus A, kita dapatkan B-nya 0 dong, ya kan? Nah, karena B-nya 0, kalau kita masukkan ke persamaan yang X tadi ini, ya, kita dapatkan X sama dengan A per 2A, ya kan? Jadi hasilnya setengah. Nah, kalau kita lihat ya, apapun nilai A-nya, X-nya setengah itu pasti memenuhi. Contoh ya, kalau X-nya setengah, floor X kuadrat atau fungsi lantai X kuadrat itu kan 0 ya. Setengah kalau dibulatin ke bawah jadi 0 ya. Jadi 0 kuadrat minus 2A kali setengah tambah A. Nah, min 2A setengah ini adalah minus A, kita tambahkan A jadi 0 ya. Jadi setengah itu akan berupa solusi dari ini ya, merupakan solusi dari ini. Oke, kemungkinan lain yaitu B min A sama dengan A. Itu berarti B-nya 2. Kita masukkan aja ke persamaan yang ada X-nya ini. Jadinya X sama dengan A ditambah 4A kuadrat dibagi 2A. Ya, kita coret A-nya. Kenapa boleh dicoret? Karena A-nya positif ya. Kalau A-nya 0 itu mungkin ada masalah. Tapi di sini A-nya positif jadi bisa kita coret. Jadinya 2A, 4A kuadrat bagi 2A itu 2A. Tambah A per 2A itu setengah ya. Nah, katanya berarti ini 2A tambah setengah itu juga solusi. Kita cek ya. Kalau X-nya 2A tambah setengah, floor X itu akan berupa 2A ya, bernilai 2A. Karena setengahnya ini kayak A-nya kan bulat ya. 2A bulat, jadi tambah setengah itu bisa diabaikan kalau dibulatkan ke bawah. Jadi floor X kuadrat ya, itu akan sama dengan 2A kuadrat ya. Lalu min 2AX itu min 2A kalikan dengan X. X-nya 2A tambah setengah ya. Tambahin A. Jadi di sini kalau didistribusikan jadinya 4A kuadrat dengan A ya, di minus. Jadi 4A kuadrat min 4A kuadrat min 4 min A tambah A. Jadi hasilnya 0. Nah, jadi memang benar untuk setiap A, 2A tambah setengah akan merupakan solusi. Oke, jadi kalau dikasih bilangan asli A besar 1, solusi dari persamaan ini, ya persamaan di soal ini ada dua, yaitu setengah dan juga 2A tambah setengah. Hasil jumlah keduanya berapa? 2A tambah 1, ya kan? Nah, berarti karena di soal dibilang jumlah semua bilangan real X yang memenuhi ini adalah 51, berarti 2A tambah 1 itu harus sama dengan 51. Berarti A-nya haruslah sama dengan 25. Oke, soal yang saya bahas adalah salah satu varian saja ya. Ada beberapa varian lain yang serupa, tapi tekniknya bisa dikerjakan dengan sama. Coba teman-teman kerjakan dan mungkin komen di bawah jawaban untuk varian yang lain seperti apa. Ya. Apakah jawaban teman-teman sudah benar atau belum?